Kembali lagi bersama kami Lensa Berita Online TV, saya Irian Tunjuruhapa melaporkan. Sengketa lahan antara Weni Lumentut sebagai penggugat dengan Jola Juversin Benu, tergugat 1, dan Olvilis J. Susana Benu, tergugat 3 kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Tondano perihal perbuatan melawan hukum perkara perdata nomor 380 PDT, G. 2022 PN Tondano, pada Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Diketahui, agenda sidang ketiga itu mendengarkan jawaban dari tergugat 1, 2 dan 3, serta para turut tergugat 1, 2, 3 dan 4 serta turut tergugat 5. Turut tergugat 1, Badan Pertanahan BPN Kota Tomohon diketahui meminta Pengadilan Negeri Tondano untuk menolak gugatan penggugat sebagaimana disampaikan secara tertulis kepada majelis hakim oleh kuasanya. Dalam pokok perkara turut tergugat 1 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan sertifikat hak milik nomor 313 Talete 1 dengan surat ukur nomor 00169 Talete 1 2013 atas nama Jola Juversin Benu sah menurut hukum. Pernyataan tersebut di atas terungkap dari jawaban tertulis turut tergugat 1, BPN Kota Tomohon. Silahkan baca pada deskripsi video ini. Heifi Mandang SH kuasa hukum penggugat Weni Lumentut ketika diwawancarai media ini menyatakan, penggugat adalah pembeli yang beritikat baik, sehingga seluruh hak atas tanah yang disengketakan harus dilindungi. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh pihak tergugat 1, ada juga tergugat 3, kalau tergugat 2 sudah memasukkan jawaban pada minggu yang lalu. Jadi yang memasukkan jawaban tadi atas gugatan, ada tergugat 1, tergugat 3, dari BPN juga, terus dari Lurah Talete 1 dan Talete 2 selaku turut tergugat 4 dan turut tergugat 5. Jadi setelah kami mempelajari akan jawaban yang diberikan oleh para tergugat yang telah disidangkan tadi, setelah kami mempelajarinya, membacanya, di situ memang mereka mempertanyakan kenapa kami menggugat. Pada intinya siapapun bisa menggugat, tidak ada larangan atau apapun. Dan dalam hal ini kenapa kami menggugat, karena klien kami dia adalah pembeli yang beritikat yang baik, otomatis hak-haknya harus kita lindungi untuk memperjelas akan status dari tanah milik dari klien kami, sehingga kami menggugat. Dan mengenai kenapa walaupun ada sertifikat kami tetap menggugat. Nah, karena dipertanyakan sertifikat itu apakah sesuai objeknya dengan yang ada di sertifikat itu. Kalau di sertifikat itu sertifikat nomor 313 tahun 2013, itu sertifikat tersebut tanahnya terletak di Talete 1. Talete 1. Sedangkan tanah milik dari klien kami, dia beli kepada penjual, itu terletak di Talete 2. Nah, berdasarkan keterangan dari camat, demikian juga ya dari dulu kan ada masih Minahasa ya. Nah, jadi dari Minahasa juga sudah memberikan keterangan bahwa dulunya itu tahun 78 kemudian terjadi pemekaran dari Talete menjadi Talete 1 dan Talete 2. Nah, kalau 2013 timbul sertifikat nomor 313, sementara telah dimekarkan, berarti sudah ada Talete 1 dan Talete 2. Setelah muncul sertifikat yang tanahnya terletak di Talete 1 dan klien kami membeli tanah yang ada di Talete 2, kenapa setelah diganggu kami tidak boleh menggugat? Dalam hal ini ada bukti di mana sebagaimana foto ini. Foto ini di mana tergugat 2 atas perintah dari tergugat 1 memasuki tanah milik dari klien kami dan menghalangi
pekerjaan yang ada, aktivitas di tanah tersebut, sehingga agar supaya aktivitas di tempat tersebut milik dari klien kami bisa dilanjutkan, tidak ada halangan, sehingga kami menggugat. Tapi izin Bu, apakah objek dari perkara ini apakah sama di AJB antara AJB dan sertifikat? Tadi setelah saya jawab, sertifikat Talete 1 dan tanah milik klien kami Talete 2. Mengenai hal yang lain-lain ini sudah berproses. Kita bisa lihat pembuktiannya di pengadilan nanti. Karena hal ini telah berproses di pengadilan. Tapi bagaimana Bu dengan terkait laporan di Polda atas penyerbotan lahan yang dilaporkan oleh pihak tergugat? Terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan saya. Oke, begini, tentang laporan penyerobotan di Polda, bagaimana disampaikan, saya dengar itu Pak Padam. Bagaimanapun tidak mungkin dari kepolisian memeriksa tentang penyerobotan, sedangkan ini belum tentu siapa pemilik tanah itu. Seharusnya kalau masuk penyerobotan, itu harus tahu siapa pemilik tanah itu. Bagaimana mungkin saya pemilik, saya dituduh menyerobot dia punya tanah? Kan tadi sudah jelaskan bahwa ini milik dari klien kami. Gitu. Tidak mungkin kalau banyak kita pemilik kita menyerobot dari tanah sendiri. Kan di kalau pidana kalau masih kita menyerobot orang lain bertanah ini bukan. Kedua, ini kan sudah dibeli, tadi sudah jelaskan bahwa ini terletak di Talete. Objek berbeda. Jadi sekarang kalau kita gugat, dia nyatakan, saya dengar pada waktu lalu dia katakan bahwa bagaimana kita punya sertifikat, lantas orang lain yang tidak punya sertifikat bukan. Kenapa kok kita tidak membuat? Kita membuat kita punya tanah yang dihalangi. Waktu kita bikin kegiatan dihalangi. Tidak bisa dong begitu. Kita buktikan tanah yang punya sertifikat itu di mana letaknya. Dan tanah yang kita klien yang beli itu di mana letaknya. Nanti kita tidak akan bicara lebih jauh karena ini belum masuk di pembuktian di lokasi kan, sidang di lokasi. Jadi pembuktian ini sesudah ini kita replik lagi, mungkin ada duplik, baru kita masuk pada proses perkaranya itu pembuktian sampai pada pemeriksaan setempat. Itu semua nanti di proses dia kita kerja pada yang mengatur pembuktian. Jadi berikut ini kita akan replik, kita akan jawab terhadap jawaban daripada tergugat terakhir. Dan itu nanti mungkin berikutnya berwawancara lagi, tapi sejauh mana perkembangan dari kasus ini. Informasi dari hasil wawancara saya sebelumnya mereka sudah melakukan somasi ke pihak penggugat. Itu bagaimana Pak? Waktu memediasi itu, klien kami tidak dapat hadir karena kesibukannya. Karena kalau mediasi itu kan prinsipal masing-masing, bukan kita. Tapi prinsipal kita, klien kita sudah serahkan kepada kita. Dan dia tidak ingin memediasi karena dia mau cari kebenaran. Oleh karena itu ya, dengan kata lain bahwa hasil mediasi itu gagal. Karena gagal kita teruskan perkara. Itu tentuannya proses kita teruskan. Ya. Terima kasih Pak. Sementara itu, Jola Juversin Benu melalui kuasa hukumnya, Rielen Patiasina, selaku tergugat satu usai sidang mengatakan, sengketa lahan bersertifikat yang digugat oleh penggugat sangat tidak tepat. Bagaimana mungkin bukti hak milik sejak tahun 2013 digugat oleh pihak yang hanya memiliki bukti akte jual beli AJB tahun 2021? Kami akan mengikuti prosedur hukum dan biarlah pengadilan yang menilai, katanya waktu diwawancarai di depan kantor pengadilan negeri Tondano. Rielen sapaan akrab Patiasina juga menjelaskan, harusnya pihak Weni Lumentut menghadirkan penjual tanah. Kalau memang Lumentut pembeli yang beritikat baik, kenapa dia tidak menarik penjual tanah kepada dia itu sebagai pihak dalam persidangan ini? Jelasnya ketika dikonfirmasi kembali atas penyataan kuasa hukum Weni Lumentut. Sebenarnya yang menjadi materi perkara ini apa? Sengketa tanah kan, penyerobotan sengketa tanah yang sudah bersertifikat dan saat ini digugat oleh Pak Weni dengan kuasa hukumnya menyatakan ya mereka, sementara mereka itu baru AJB-nya itu 2021. Klien kami sudah mempunyai sertifikat dari 2013. Otomatis dong yang punya sertifikat, tapi ya nanti kita sesuai proses hukum yang ada ya kita akan tetap sesuai apa prosedur yang saat ini.
ada pada pengadilan. Dan untuk sidang kali ini Bu, masih terkait apa Bu? Besok kan dari penggugat. Dari Untuk bacaan replik lah untuk tanggal Iya. 23 sendiri. Gimana? Untuk tanggal 23 sendiri sekos untuk pembacaan replik ya. Iya, itu aja. Jadi kami baru serahkan jawaban. Kan semua jawaban ini hari pada yang semua terkumpul. Jadi tinggal penggugat menjawab semua jawaban-jawaban yang ada pada tergugat 1, 2, 3, turut tergugat 1, taledi 1 yang kedua. Iya, yang kedua. Oh, untuk turut tergugat sendiri apakah tadi hadir dalam persidangan Bu? Tidak, yang turut tergugat ada. Iya. Untuk Talete ya, Kelurahan Talete 1, Talete 2 itu aja. Sementara Densbaya Rumah SH sebagai tim kuasa hukum tergugat 1 dan 3 menyampaikan, dirinya sangat sepaham atas jawaban dari turut tergugat 1 dalam hal ini, BPN Red. Kami sependapat dengan jawaban atau eksepsi, atau bantahan, dari BPN Kota Tomohon atas gugatan penggugat Weni Lumentut yang status pekerjaannya sebagai Wakil Wali Kota Tomohon, tutupnya. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nur Dewi Sundari SH bersama Hakim Anggota Domingus Apaturuhu SH dan Stephen C. Walukow SH, MH, Mediator Anita R. Gigir SH, Panitera Pengganti Endah D.L. Usman SH, MH berjalan aman dan tertib. Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada Kamis pekan depan. Zulkifli Liputo melaporkan dari Minahasa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tim Lensa Berita Online TV melaporkan.